wabarakatuh. Halo semuanya. Welcome to SPSI Podcast. Podcast kesana kesini bahas tentang apa aja, jadi seru. Oh ya, podcast ini nantinya akan membahas isu-isu yang lagi happening dari sudut pandang mahasiswa psikologi. By the way, kembali lagi nih bersama aku Hana yang akan nemenin kalian pada episode kali ini. Ayo guys, hari ini aku nggak sendirian nih, aku bersama Kak Ica dan Kak Lea. Hai Kak. Bisa heboh ya? Ya harus heboh. Oke teman-teman, jadi topik pembahasan kali ini tuh seru banget karena kita akan membahas seputar relationship dan dating apps bersama senior-senior di sini. Enggak sesenior itu aku. Oh, masa sih? Aku maba. Maba ya? 2020 maba. Gimana? Oke, aku ada hot news nih Kak. Ada yang baru jadian nih dari dating apps. Halo. Siapa ya? Halo. Ada Kak Icat nih. Gimana Kak Icat? Kok bisa sih, aku penasaran. Biasanya kan dating apps kan susah nih matchnya. Terus kok bisa Kak Icat itu nemu yang pas gitu? Boleh dong diceritain dikit. Kok bisa nemu yang pas itu sebetulnya juga apa ya? Kan aku baru make itu ada 1 bulan. Kayak make apa ya? Jadi menggunakan dating apps itu juga baru 1 bulan kayak gitu loh. Pada saat itu baru 1 bulan. Nah itu gara-gara temen main juga gitu loh. Jadi kayak ada satu circle, terus ada laki yang main kayak, oh kok kayaknya seru kayak gitu. Terus aku tanya, kok apa menurut Masih kan cutting kan pada saat itu seru nggak gitu? Ya seru-seru aja sih, cocok buat kamu. Soalnya kamu kan nggak bisa ngemulai obrolan kayak gitu kan. Memang aku nggak bisa orangnya memulai obrolan kayak gitu. Nah setelah itu akhirnya ya udah deh, tolong benerin kayak gitu. Pokoknya intinya aku udah tinggal terima jadi gitu loh. Dikasih tutorialnya ya. Jadi kayak akunnya itu udah jadi kayak gitu loh. Aku tinggal swipe kanan, swipe kiri, swipe kanan, swipe kiri kayak gitu. Terus ya udahlah, swipe kanan. Terus akhirnya match kayak gitu, match. Nah setelah itu karena yang memulai obrolannya yang perempuan, jadi kan kalau aplikasi kan ada macam-macam, ada macam-macam. Nah aplikasi yang satu ini itu yang mengharuskan perempuannya dulu yang mulai percakapan. Kalau nggak mulai percakapan nanti ya udah obrolannya bakal apa? Nggak dimulai. Iya nggak dimulai, kayak hangus gitu gak sih? Iya. Ya hangus. Nah hangus kayak gitu. 24 jam gitu. Iya, cuma 24 jam nggak sih? Iya 24 jam. Nah kayak gitu. Nah terus akhirnya ya udahlah chat-chatan biasa. Kalau yang sama yang pacarku sekarang, udah sekarang. Sudah pacar ya guys. Pacar. Nah terus sudah sold out. Ya. Nah dulu itu kayaknya aku bahas langit deh. Jadi kayak oh lo match kayak gitu kan. Dia awalnya kayak gitu, terus kayak oh iya match kayak gitu, hehehe. Terus kayak aku lupa pembahasannya apa dari situ, terus tiba-tiba itu kayak tanya langit. Pokok dia itu suka langit, suka gunung, pokoknya suka pemandangan alam-alam gitu. Suka alam-alam kayak gitu. Nah terus akhirnya aku ngomong kalau aku punya foto langit tuh banyak, karena kan aku juga suka foto kan awalnya. Ya udah deh aku cariin di drive. Nanti kalau ada drive-nya aku kasihin kamu kayak gitu. Udah setelah itu ngobrol lah hal-hal lain lah intinya, kayak dia itu jurusan apa, kuliah di mana dan segala macamnya. Jadi kayak pendekatan kayak gitulah. Nah, setelah itu ada waktu di mana aku akhirnya berhenti chat dia kayak gitu loh. Di akun dating apps-ku kayak gitu. Terus berencana kayak pindah yuk kayak gitu, karena biasanya kan kalau orang-orang kayak gitu kan, jadi kayak dating apps dulu, terus dating apps kayak move kemana kayak gitu kan, nah, kayak gitu. Nah terus kemana tuh? Move-nya ke Instagram kalau aku. Ke Instagram. Ya, ke Instagram, move ke Instagram. Iya kan, jadi kan ada juga yang kalau kamu tahu itu ada yang pindahnya langsung ke macam-macam WA atau line atau segala macam. Ya lebih ke private kayak gitu loh. Nah aku lebih mencari aman kan pada saat itu, karena memang aku baru memulai dating appsan ini baru kayak gitu loh. Jadi kayak aku takut kalau langsung ke WA kayak gitu. Terus aku ngomong IG aja. Terus akhirnya pindah ke IG chat-chatan ya nggak lama sih, itu seminggu apa 2 minggu gitu. Nah setelah itu akhirnya aku mutusin untuk aku break dulu bentar kayak gitu. Maksudnya aku, kalau kata orang-orang zaman sekarang ghosting sih. Ya kayak ngeghosting gitu. Jadi aku nggak balas chatnya dia kayak gitu loh. Lama Kak? Lumayan 1 minggu. Jadi itu
Aku ingat pokok percakapan terakhir itu aku tanya itu mixu. Jadi itu aku nggak pernah makan mixu seumur hidup. Jadi mixu es krim. Aku nggak tahu deh. Es krim lah ya. Jadi ada toko es krim namanya mixu. Gitu. Nah terus aku itu tanya rekomendasi ke dia. Nah tanya rekomendasi rasa apa ya yang enak kayak gitu. Terus dia juga nggak bisa jawab. Terus akhirnya aku itu kayak mau memutuskan obrolan ini gitu loh. Nah karena kayak aku kayaknya belum siap deh untuk dengan berhubungan kayak gitu loh. Kayaknya nggak siap deh kayak gitu. Terus akhirnya karena aku merasa nggak siap, akhirnya tak putusnya itu kayak gini. Oh iya aku kemarin jadi ke mixu, aku ngerasain rasa ini kayak gitu. Udah selesai. Ya sudah, akhirnya aku nggak bales lagi. Itu padahal dia bales apa gitu aku lupa. Terus aku kayak nggak bertapa sih, kayak diem gitu, nggak menyentuh ke arah sana. Terus kayak 1 minggu tuh kayak mikir, apakah aku siap ya untuk punya hubungan kayak gitu. Apalagi kan aku udah kelamaan jomblo, jadi kayak sudah terbiasa dengan sendirian ya gitu loh. Jadi kayak kalau jalan berdua itu mungkin bakal kerasa aneh atau gimana kayak gitu. Kayak gitu. Nah akhirnya setelah 1 minggu, akhirnya sok ngide lah aku ke story, entah aku lupa story apa itu, terus dia bales reply ya, nge-reply kayak gitu. Reply itu anggap aja hari Jumat ya, Jumat malam itu dia nge-reply, ngobrol lah kita Jumat malam ngobrol sampai Sabtu pagi. Nah dari obrolan itu tuh kayak ngerasa bahwa oke, aku klik sama anak ini terus dan cocok, terus kayak dia itu ngomong kalau dia ada ketertarikan juga gitu loh. Jadi kayak kenapa tidak kayak gitu kan. Berarti yang first move-nya cewek ya? Iya dianya gitu loh. Karena dia itu ngawalnya gombal kan. Ya aku nggak paham ya. Mungkin semua cewek kayak gini atau cuma cewekku doang, aku nggak tahu. Digoda-goda gitu. Ya kayak digoda, digombal kayak gitu kan. Terus aku ngomong, jangan gombal sembarangan, kalau baper nanti susah kayak gitu. Terus dia tuh ngomong, aku juga serius kok, apa gitu loh. Pokoknya intinya dia menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya juga suka. Ya udah, karena aku mikirnya kayak aku kan jujur jarang disukai sama orang gitu loh. Maksudnya suka dalam berhubungan gitu kan jarang. Nah terus akhirnya kayak ya udah deh, oke deh kayak gitu. Akhirnya setelah itu Sabtu pagi itu akhirnya kayak dia kan mau ke Surabaya kalau nggak salah. Mau ke Surabaya, aku malam pulang balik ke Malang maksudnya. Ya udah tak jemput kayak gitu. Nah setelah itu akhirnya ya udah jalan terus akhirnya dari situ akhirnya ya tak tembak, akhirnya sampai sekarang. Ada kayaknya 3 minggu. 3 minggu. Berarti ya. Baru ya? Banget. Baru. Tapi udah ngerasa kayak zong atau kayak alhamdulillah nih cocok gitu? Aku ngerasa yes cocok itu setelah hari ketiga pacaran kayaknya, 3 atau 4 pacaran kayak oh ya ini yang tak cari kayak gitu. Soalnya kayak aku ngerasanya tuh kayak dia mengerti gitu loh, kayak mengerti kesibukanku, kayak ngerti kuliahku kan. Yang penting kan dia tahu kayak gitu kan. Dia tahu dan dia paham, ya itu sih. Karena dia punya 2 itu ya udah ayo deh gas kayak gitu. Akhirnya ya sudah saling membucin sampai sekarang. Malu banget. Semoga baper ya. Semoga langgeng ya guys. Ya, langgeng. Baper banget dengan cerita ini. Asik. Kalau kalian gimana nih Kak? Awal-awal pakai dating apps gitu? Boleh. Aku awal-awal tuh aku udah mulai ini udah 8 bulanan. 8 bulan lalu ya? Iya, 8 bulan lalu itu kayaknya Oktober atau November itu. Nah, udah terus ada yang mau tanya kan? Terus awal mula tuh kenapa Kak pakai dating apps gitu? Apakah karena bosan atau karena emang pengen cari cowok atau cari cowoknya tuh pengen cari temen sebenarnya. Soalnya aku tuh kayak nothing kalau nanti pada saat di kuliah tuh aku nggak punya temen gitu loh. Ternyata itu salah dan berujung masuk ke jurang itu. Masuk ke dating apps tuh keterusan sampai sekarang dan menurutku tuh cukup seru gitu loh. Buat kenalan sama stranger yang ada di univ sana, univ sini. Benar. Kalau dari Kak Lea sendiri tuh gimana Kak? Biar kita tuh nggak salah pilih gitu, biar nggak asal yaudah yang penting ada yang mau sama aku atau ada yang mau temenan diiyain semua deh gitu. Kalau temenan aku emang nggak pernah pilih-pilih ya. Kita iyain semua, cuman kita harus
namanya pegang prinsip. Jadi kalau emang udah diseleweng kayak nyeleweng ke arah yang negatif, mending kita bukan membenci dia tapi kita menjauhi aja. Bukan membenci ya, bukan membenci orangnya tapi kita lebih memberi jarak gitu loh. Memberi jarak kayak oh dia udah red flag nih, dia red flag, tahu apa negatifnya gitu. Dia juga manusia, dia pasti punya salah, ya udahlah aku mending menjauh aja gitu. Itu aja sih. Jadi kalau kita mau cari temen, ya udah kita temenan aja. Tapi kalau untuk mencari cowok di dating app, itu tidak saya sarankan. Karena itu hanya bertemu cuma 5%. Nah, dia menemukan 5% itu. Jadi jadi kayak banyak ikan di laut. Nah, kebetulan saya dapatnya yang itu kayak gitu. Gitu enggak sih? Yang pasnya itu. Dia dapat ikan tuna, saya dapat ikan hiu gitu aja deh. Tapi dari selama Kak Lea main dating apps ini, kira-kira ada yang sampai ketemuan langsung gitu nggak Kak? Pernah. Boleh dong cerita dikit soal itu, gimana tuh rasanya? Ini mau virtual. Cerita yang bahagia atau yang zong atau gimana ini? Apa yang bahagia dulu mungkin? Yang bahagia ya kita ketemu terus ngopi, terus habis itu ya kita kadang ada yang bener-bener ngobrolnya tuh nyambung. Jadi kalau bertukar cerita gitu loh, kayak dulu aku sama mantanku kayak gini-gini, kayak seneng kan, kayak gitu gitulah. Kayak punya teman baru tuh kayak mana sih? Pasti ya, kayak excited beda, gitu ya. Kayak cerita baru gitu. Kalau zongnya nih? Nah, zongnya tuh ada. Gini nah ceritanya nih. Apa gimana tuh? Dia ajak ngopi, tapi di tempat kopi kita bayar sendiri-sendiri. Terus habis itu karena menurutku ya udahlah, namanya first date dan emang dari awal-awal kita udah konsennya emang patungan. Habis itu split bills, split bills gitulah. Kalau zaman sekarang gitu. Ngomongnya split bill. Iya, jaksel. Terus habis itu jaksel pol. Terus habis itu pada suatu saat aku udah kayak menyetujui, oke, aku sama nih anak. Aku ajak nonton karena pas dulu tuh ada film horor yang terkenal itu KKN itu. Film Sejuta Umat. Ya itu kan serem tuh, kayak apa dikatanya mantep nih. Tapi karena dia bilang gak mau nonton serem, akhirnya aku paksa dengan aku membelikan tiketnya. Oke. Berarti aku yang beli nih ya, kayak oke, fine gitu. Pas nyampe sana, kok aku kayak ngerasa nggak enak kalau di dalam tuh nggak minum atau nggak makan popcorn. Kayak aku beli, terus aku beli popcorn dan minumnya, dan sampai pulang aku nggak dikasih apapun. Benefit dari dia tuh nggak ada. Nggak diganti uangnya. Ganti minum sama popcornnya tuh kayak dia nggak ada etiket kayak aku boleh patungan nggak buat beli popcorn atau minumannya gitu loh, kayak aku udah keluar uang banyak nih loh gitu kayak gitu. Terus pulang kan aku bilang kan aku pengen makan, terus kata dia gitu di kos masing-masing aja makannya gitu. Iya. Kayak cut off. Tidak modal ya. Cut off langsung kayak bye. Tapi terima kasih buat kamu menemani saya nonton KKN itu ya. Ya walaupun tidak seram lah, biasa aja. Oke, kayaknya asik-asik nih ya sebagai orang yang tidak pernah mencoba tuh, aku jadi kayak gitu. Dating app. Sebenarnya kalian tuh cukup tahu aja. Iya sih, aku masuk pun itu dulu coba-coba memang. Maksudnya kayak kenapa kok aku masuk? Karena aku ingin ngelatih komunikasi awalnya malah. Jadi itu karena aku nggak bisa ngobrol sama orang stranger. Iya, kayak stranger sama orang asing itu aku nggak bisa. Jadi aku mulainya kayak ya udah deh dating apps aja dulu gitu, karena yang tak kenal itu semua main dating apps gitu loh. Jadi kayak sangat asik gitu loh, kayak dia tuh kalau dia kayak nggak ada kerjaan gitu kayak swipe kanan kayak gitu. Orang itu sukanya kayak gitu. Jadi kayak udahlah cat main, coba dulu gitu. Setelah itu mulai masuk, oh gini, kok enak geser kayak gitu. Swipe. Dan ada faktor lain itu adalah kita ada ini loh, di lingkungan sekarang tuh itu loh, COVID. Jadi benar. Orang di real life tuh susah. Kita mau keluar sana keluar sini kan takut. Jadi ya adalah jalan terakhir yang kita pilih adalah main dating apps. Sebenarnya banyak nggak sih dating apps tuh banyak. Terus ada juga cara buat komunikasi kayak apa? Yang di Telegram tuh anonymous chat. Iya, anonymous chat kan ada kayak gitu. Ya gitu. Ya awalnya gitu. Terus mulai
ya alhamdulillahnya ketemunya di sana gitu aja sih. Cuma ya 1/sekian ribu, aku yakin itu kayak gitu loh. Karena yang tak cari maksudnya yang tak swipe pun itu juga belum tentu sesuai sama kriteria aku, kayak ya udah deh semua aja di swipe, kayak siapa tahu ada yang nyantol kayak gitu loh. Gitu. Oke. Kalau dari selama kalian main dating apps ini, aku tuh pengen tahu nih Kak, buat belajar juga buat kita semua. Itu tuh ada nggak sih kayak red flags-nya atau kayak jangan deh ini gitu, biar kita tuh bisa lebih aware gitu. Pasti ada. Iya, pasti ada sih, pasti ada. Pasti ada. Dari siapa dulu? Kalian dulu deh mungkin. Dari aku dulu nih. Yang pertama, kalian kalau diajak ketemu tuh minimal tuh kalian harus kenal dulu latar belakangnya sedikit aja, dia kosnya di mana, dia anak universitas mana gitu. Dan kalau bisa kalian udah move ke Instagram aslinya ya, bukan second account. Nah, benar-benar. Nah, memastikan untuk nggak fake ya. Terus kalau mau kalian jangan dijemput tapi ketemu di titik yang mau kalian ketemu. Kalau di kafe nih, ketemu aja di kafe gitu. Ya, benar-benar. Iya di kafe, biar itu menjaga privasi kos kalian, biar ya, kalau ada apa-apa gitu. Kayak gitu loh. Nah, itu penting sih, itu penting. Terus habis itu yang kedua, prinsip tuh harus dipegang teguh. Red flag orang laki-laki kadang iya. Jangan mau ya minus udah kayak jangan udah ya, kita harus berpegang teguh bahwa wanita itu berharga. Ya itu sih. Terus paling nggak suka tuh ada beberapa, aku kurang ngerti aplikasi dating yang lainnya, cuma ini yang lebah. Itu ada telepon dan itu sering banget di telepon dan itu kayak bisa telepon itu. Aku nggak bisa video call juga. Gitu. Aku nggak pernah memakai fitur itu sih kayaknya. Aku belum tahu banget, kayak apa sih telepon, kita belum kenal gitu, baru match terus aku baru hi, dia udah telepon kayak ada modelan kayak gitu. Itu kayak aku kayak risih iya, gitu. Terus kayak aku langsung unmatch gitu. Blok report gitu. Bisa gitu ya. Aku soalnya nggak kepikiran bahwa ada ya orang yang seberani itu kayak gitu loh, maksudku. Banyak sih Kak Ica. Banyak itu. Iya. Banyak mah orang kayak gitu ya Kak. Iya, itu masih level telepon biasa mah level apa itu? Yang masih di bawah itu. Ada yang lebih berani lagi. Ada yang lebih ya tadi. Oh iya sih ya. Chargerku ketinggalan. Dompetku udah. Iya sih. Iya sih. Itu red flag sih. Itu red flag parah sih. Kalau dari Kak Icat, kalau aku ketemu di tempat rame sih, ketemu di tempat rame misalkan janjian itu nggak harus di kafe yang kafenya sepi, tapi cari aja tempat yang rame sekalian kayak gitu. Iya sih benar. Soalnya aku pun biar bisa helipad boleh gelar kosong ya beber piknik nggak apa-apa deh di tengah-tengah. Nah kalau aku dulu ketemuannya yang sama pacarku kan di stasiun. Nah, jadi kemungkinan besar adalah kalau misalkan nih aku diculik gitu ya, itu bayangkan agak jauh ya. Iya, jadi itu aku bisa lari, itu bisa kemana aja gitu loh. Apalagi di Malang. Dan ketangkap CCTV juga kan. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum sama pacarku ini aku sudah pernah ketemu yang orang lain lagi, tapi di lewat aplikasi yang sama kayak gitu. Nah, itu aku ketemunya pun itu juga di tempat yang rame. Dan aku memposisikan diri di mana aku itu ada di sekeliling orang-orang kayak gitu. Terus aku sudah tahu tempatnya, kayak misalnya UMM ya, katakanlah UMM di GKB 4 gitu ya. Oke, kalau misalnya orangnya bawa orang lebih, misalkan kayak mau nyulik atau apapun itu aku sudah siap karena aku udah tahu jalannya. Oh iya, nanti aku lari lewat sini kayak gitu. Itu ketakutanku pertama pas main dating apps. Jadi kalau ketemu itu aku sebenarnya takut kan kayak gitu. Terus setelah yang pertama itu ternyata aman. Sampai tak tanyai, kamu mau nyulik aku gitu. Terus ngapain aku nyulik kamu? Terus kayak, oh iya benar juga, aku juga nggak ada yang bisa dibanggakan dari aku gitu loh. Maksudnya kayak apa yang enak dari aku kan tidak ada gitu loh. Siapa organ yang mau dijual? Nah, kan aku mikirnya organ, terus aku kayak aku ini punya asam lambungku gak mungkin dijual kan gitu loh, lambungku pasti murah kayak gitu loh kan, jadi kayak nggak mungkin ada yang dijual dari aku kayak gitu loh. Jadi kayak oke, ternyata dia ya udah mau kenalan aja kayak gitu, kenalan, ngobrol dan segala macem. Oke.
dari situ akhirnya kayak oke, aku mulai berani lagi kayak gitu. Nah syukurnya yang pas aku gebet sama pacarku ini, syukurnya aku sudah punya keberanian itu gitu. Kalau ketemunya di stasiun lagi? Loh enggak, yang awal tuh aku ketemu di tempat makan. Kalau yang cewek yang pertama ketemunya di tempat makan. Kalau yang cewek yang kedua ini di stasiun. Di stasiun. Jadi benar-benar ada tukang parkir, ada orang ngopi. Jadi kayak kalau misalnya kalau dicoret tinggal teriak paling kayak gitu, itu sudah gak bentuk lah kayak gitu. Kalau pernah itu nggak dapat red flag, maksudnya nemu red flag di akun nemu ya. Kalau aku itu apa belum sih, kayaknya karena aku masih baru ya. Aku itu bener-bener pakai dating apps itu cuma 1 bulan full wes, dari bulan Juni awal sampai Juli ini. Juni awal sampai Juli akhir. Pokok akhirnya itu kan aku pacaran itu di tanggal berapa ya? 20-an kok pokok. Jadi kayak minggu ketiga, minggu keempat Juni gitu loh. Nah setelah itu aku langsung uninstall. Gitu kayak aku ngerasa bahwa ya udah aku udah dapet ngapain install bener gitu. Sih. Kalau aku sih gitu. Terus ada juga yang itu. Aku red flag tuh pernah. Dia terlalu excited. Maksudnya kayak pingin ngejar banget gitu. Iya, ngejar banget. Ngejar banget itu dalam artian kayak lebih ke obsesi. Jadi kayak kamu tinggalnya di mana loh? Sabar. Kok ngomong tinggal kayak gitu loh. Itu lebih ke agresif ya. Nah, lebih ke agresif kayak gitu loh. Nah, terus kayak waduh kok gini ya kayak gitu loh. Aku ngerasa nggak nyaman sih. Terus akhirnya aku sadar bahwa berarti kalau deketin cewek pun juga sama, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu loh. Jadi kayak ya masuk ke dating apps ya juga aku belajar banyak, tapi ya kamu nggak harus belajar lewat dating apps kok, aku yakin manfaatnya lumayan, tapi tidak perlu untuk dicoba. Ya cukup dengar dari kami berdua saja yang sudah pernah ke sana kayak gitu loh. Cukup belajar dari pengalaman Kak Ica dan Kak Lea guys ya. Tapi tetap ada dong Kak kayak manfaatnya gitu tadi, kayak apa? Belajar komunikasi, terus dapat teman baru dan berani bertemu stranger. Ya itu banyak hal yang penting sih. Maksudnya benefit yang menurutku itu kayak kalau misalnya aku nggak main, mungkin aku nggak bisa. Itu bisa jadi kayak gitu. Cuma itu menurut pendapatku, bisa jadi di orang-orang lain itu bisa segampang kayak kenalan di kafe, kayak kayaknya aku tertarik sama kamu, boleh kenalan. Itu sekarang tuh masih ada ternyata gitu. Ya kan masih ada langsung kenal, langsung deket, misalnya langsung jadian mungkin. Nah itu never know. Iya, kita nggak ada yang pernah tahu kan. Nah itu orang-orang itu bisa kayak gitu, cuma kayaknya aku nggak bisa, makanya disarankanlah pada saat itu kayak gitu, dating apps itu sih yang tak dapat. Komunikasi sih yang penting kalau aku loh ya. Aku dapat ini benefit pasti komunikasi juga lancar, terus berani bertemu stranger, lebih berani, terus dapat testi praktikum. Testi praktikum. Ya itu penting. Aku dapat testi praktikum dari dating apps. Nah itu. Dating apps. Ya itu sebegitunya. Jadi komunikasi saya tuh pendekatan, terus tiba-tiba tanya, kamu semester berapa gitu. Langsung mau jadi testi aku nggak? Boleh. Oke. Ya jadi sebenarnya dating apps itu ya cuma wadah aja, tergantung kitanya gitu loh. Kitanya mau jadi apa? Kitanya itu mau mencari apa di sana. Memanfaatkan kesempatan. Nah, itu yang penting. Itu. Yang penting jangan salah niat ya. Nah, itu salahnya. Share kuesioner. Gitu. Iya, benar-benar harus cepat gitu. Boleh sarannya. Terus ini Kak, kita ngomongin relationship mungkin ya. Kalau aku pengen tahu nih dari kakak-kakaknya ini kan mungkin udah ada beberapa pengalaman soal relationship. Itu kan pasti ada kayak banyak masalah, struggle-nya tuh. Kalau dari Kak Icat dulu mungkin itu gimana sih caranya, misal ada masalah nih sama pasangan gitu. Gimana sih cara nyelesainnya biar mungkin nggak silent treatment atau ya pokoknya biar langsung selesai aja gitu. Nggak di ghosting, nggak ditinggal. Kalau aku ya kebetulan alhamdulillahnya itu dapet yang orangnya mau ngomong. Nah kalau nggak ngomong pasti silent treatment, pasti ada masalah kayak gitu. Nah itu dia itu udah ngomong dari awal. Kalau aku orangnya silent treatment Cat. Jadi kalau ada masalah aku pasti diem. Akhirnya aku memancing gimana setiap hari itu aku bisa ngobrol. Karena aku biar tahu bahwa pas ini toh silent treatment kayak gitu loh.
Karena kalau silent treatment kan kita nggak tahu bentuknya seperti apa, tiba-tiba diam. Nah, bisa jadi kan diam kan nggak bales chat bisa, lagi sibuk bisa, dan segala macamnya bisa. Nah, itu aku butuh waktu beberapa hari juga untuk tahu bahwa oh anak ini marah, oh anak ini sedih, oh anak ini segala macam tuh aku perlu pendekatan lagi gitu loh. Karena kan aku ketemu juga baru, pacaran juga baru, jadi itu kayak benar-benar mengenal satu sama lain kayak gitu loh, kenal kesibukan segala macamnya kayak gitu. Yang penting tuh terbuka kataku. Maksudnya karena pacarku terbuka, aku juga terbuka, jadi ya gak apa-apa kayak gitu loh. Jadinya kalau mau diobrolin tuh ada gitu loh. Maksudnya bisa diobrolin gitu loh masalahnya kayak gitu. Bahkan aku aja sampai ada di titik dimana kok dia mau aja, kok aku mau aja kayak gitu. Jadi kayak semua itu terlalu menerima kayak gitu loh. Itu tuh aku kayak kamu beneran mau kayak gitu. Iya nggak apa-apa, aku memang suka kayak ini. Oh oke kayak gitu. Jadi itu kayak apa ya, jangan cintai aku apa adanya itu kayak ya gitu. Jadi itu kayak kan beneran ngerasain itu ya. Jadi itu kayak kamu minta aku apa kayak gitu loh, minta beliin minta nggak apa-apa gitu loh. Karena kan aku sudah, maksudnya aku nggak finansial mandiri banget, nggak, masih ada jajan dari orang tua iya, cuma kan aku kan sudah part time gitu loh. Jadi itu aku ada, kalau kamu mau minta apa itu aku ada, tapi ya minta gitu loh. Karena aku nggak bisa meraba-raba apa yang kamu pengen kayak gitu loh. Karena kan ya aku nggak secenayang itu kan orangnya kayak gitu. Jadi kayak minta nggak apa-apa. Terus akhirnya dia berani untuk minta apa kayak gitu. Yang dia rasa buat anak semester 6 ini bisa kok, buat orang yang gajinya sekian bisa kok kayak gitu. Jadi ya terbuka lah. Maksudnya kalau ada masalah itu ya diobrolin. Kalau udah silent treatment ya paling nggak kita sudah tahu dari awal kalau pacar kita silent treatment, atau enggak teman kita atau pasangan kita itu bisa silent treatment loh. Jadi kayak lebih baik ya kitanya proaktif, atau enggak ya nggak diterima aja sekalian kayak gitu. Berarti dari awal udah harus tahu ya kalau misalnya silent treatment tinggal akunya mau apa enggak gitu. Terus kalau misalnya akunya emang udah mau nerima, gimana caranya aku bisa pendekatan ke dia biar dia mau terbuka gitu ya Kak Ica. Iya, pada akhirnya itu semua itu tentang kompromi, nggak lagi masalah suka sama suka itu iya, cuma pada akhirnya itu ini masalah kompromi gitu loh. Kamu bisa nggak kompromi dengan, contoh dalam pertemanan ya, bisa nggak kamu kompromi dengan temanmu yang seperti ini bentuknya kayak gitu. Misalkan suka julid misalkan, kan kita nggak tahu kan kamu suka nggak orang yang gampang julid misalkan, atau enggak dia tuh loh sukanya keluar malam pulangnya pagi lah, kamu bisa nggak temenan sama dia. Nah itu kan cuma masalah bukan cuma sih, itu masalah kompromi aja, kamu mau nerima enggak. Nah kalau kamu sudah nerima ya kamu harus terima konsekuensinya, ya gitu aja. Ya semua hubungan kayak gitu, kayak kalau menurutku loh ya, kayak gitu. Pada akhirnya cuma masalah kompromi, kamu bisa nggak memaklumi dia kayak gitu, seberapa sih kamu bisa memaklumi dia kayak gitu. Karena pada akhirnya semua orang tuh nggak bisa diubah oleh orang lain, tapi dia itu bisa mengubah dirinya sendiri kayak gitu. Betul. Gitu. Berarti kompromi itu juga butuh menurunkan ego ya kayak gitu, bener ya? Bener. Kita harus bisa memahami orang lain juga. Ya banyak kalau kamu kompromi itu kamu pasti mau menurunkan salah satu gitu loh. Maksudnya kamu itu kamu nggak harus tinggi terus kok gitu loh. Kayak mengalah itu nggak harus mengalah itu bukan kalah kayak gitu loh. Kadang itu iya, dengan mengalah itu kamu menang kayak gitu loh. Menang melawan egomu mungkin, menang amarahnya pacarmu mungkin, atau amarahnya temenmu, amarahnya orang tuamu mungkin. Dengan kamu ngalah, dengan kamu ngomong oh iya salahku, aku minta maaf. Nah itu sudah cukup menenangkan banyak orang kayak gitu loh. Dengan cara yang seperti itu, dan itu ya gak apa-apa ya, dan itu bagus ya kayak gitu. Kalau menurutku bagus sih gitu. Makasih Kak Ica. Kalau dari kalian sendiri gimana Kak agar mempertahankan suatu hubungan gitu? Sepengetahuannya Kak Lea aja. Oke, komunikasi itu penting. Komunikasi dari awal, mau kamu hubungan sama siapapun, mau partner, mau pacaran, mau berbisnis, itu pasti harus punya komunikasi yang lancar. Caranya gimana? Kalau dari aku tuh menjauhkan dari sosial media. Maksudnya kita tidak berhubungan dari sosial media, namun face to face, langsung ya. Langsung biar jadi kenal langsung gitu. Ngobrolnya empat mata biar kita tahu suaranya kayak gimana, maksudnya
orangnya kayak gimana. Iya, kayak gitu. Biar kita tahu arah tujuan kita itu kayak mana gitu loh. Jadi kita tuh saling ngerti, oh wajahnya dia mengkerut, maksudnya kayak nggak suka kalau aku ngomong kayak gini, kayak gitu. Jadi kita tahu situasi. Kalau di chat kan kita bisa fake. Iya Kita sih, bilang, bener. kamu kenapa? Nggak Terus apa-apa. nggak apa-apa, padahal kita nangis di situ kayak, ih kamu nggak peka. Padahal kan Padahal yang nggak bilang tuh, kan. yang salah tuh kan yang bilang nggak apa-apa. Padahal kamu bisa tuh jelasin, aku tadi gini gitu. Ada masalah ini di organisasi bla 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 gitu. Kan pasti yang partner kita kan bisa jawab kayak ngasih solusi kah atau cuman mendengarkan gitu. Jadi kayak kalau dari aku tuh yaitu komunikasi harus face to face. Terus yang kedua ini ada apa ya, kayak saling mengerti dan Iya saling sih. percaya. Betul. Jadi saling percaya, gimana kayak aku pulang nih nanti tapi aku boncengan sama temanku. Nah gitu kan. Biasanya banyak tuh yang permasalahannya. Iya, kayak gitu kan banyak tuh, kayak di sosial media kan banyak yang kayak hujat-hujat gitu kan. Nah, kalau emang saling percaya ya udah biarkan mereka boncengan biar perempuan ini aman gitu loh. Kayak kita juga nggak bakal kita sebagai perempuan nih kalau bilang kan kita bakal boncengan nih sama teman, kita nggak bakal ngerangkul tuh nggak bakal gitu. Kayak nggak bakal banget, kayak ya udah sepedaan gitu. Mungkin ngomongin antara yang cewek yang dideketin cowok yang dibonceng itu loh, masih bonceng. Jadi cowok tuh kan kadang random di atas sepeda tuh, aku deket sama cewek ini, Sabi enggak gitu kan biasanya. Oh iya ada Sabi gitu kan. Paling ngobrol santai biasa lah ya, nggak sampai gitu. ngerebut. Iya nggak mungkin. Tidak Buat apa dong. gitu ya. Jadi saling percaya aja. Kalau emang nggak percaya, download itu aplikasi map itu. Oh iya. Aplikasi map tuh. Nah itu kalau Yang misalnya melacak. percaya. Tapi itu jangan lah ya. Itu kalau tidak sesuai persetujuan tuh namanya toxic. Ah, iya. Kalau dua-duanya setuju ya. Kalau oke dua-duanya lah. setuju ya. Kalau satunya nggak setuju, satunya pingin ya, Iya, jangan iya, ya. Apalagi jangan. sampai maksa. Jangan. Itu toxic guys, nggak boleh. Toxic relationship. Udah sih itu doang. Tapi ya kalau pandangan cewek ya, sorry salah. Menurutku, aku itu sebetulnya awalnya itu agak nggak percaya kalau pas pacarku digonceng sama cowok lain. Aku awalnya kayak sekelibat itu kayak gini loh. Kalau nanti dia malah suka yang ngocengin motor gimana? Karena kan aku posisinya LDR kan. Posisinya kan LDR kan. Jadi kayak rasa kayak kok kayaknya aku nggak bisa menuhi itu ya, kayak gitu loh. Ada perasaan kayak gitu-gitunya kayak gitu loh. Cuma di satu sisi kayak ya memang dia butuh lah, daripada bayar ojek online 10.000, dia numpang pacarnya kan 0. Kan dia bisa nyimpen 10.000 untuk yang lain kayak gitu loh. Ya kadang aku mikirnya kayak gitu sih. Cuma kalau dari perempuan sendiri kalian mikirnya gimana sih, Dek? Itu baik lagi. Ya hanya untung deh aku digonceng kayak gitu. Ya saya merasa beruntung digonceng temen sih. Nah, itu nge-save uang dan emang biar kita iring-iringan aja. Pasti itu ramean, nggak mungkin berdua doang. Iya sih, pasti itu bener juga ramean sih. gitu. Iya sih. Kalau misalnya aku jawab kayak Ca tadi ya, kalau misalnya aku digonceng cowok nih, udah tahu cowoknya udah punya pacar, ya udah duduk aja biasa. Apalagi kalau misal megang aja kayak nggak akan gitu. Pasti pegang belakang sih. Iya, pegang belakang kalau udah tahu. Oh, dia pegang punya pikiran yang belakang itu. Iya. Ya pegang gini. Tapi ya Gini. itu kalau misalnya emang banter banget gitu atau kayak ada jalan. Cuman kalau enggak ya udah biasa aja gitu ya, duduk gitu. Kalau misalnya diajak ngobrol ya jawab seadanya. Ya udah gitu doang. Jadi nggak akan yang namanya kayak macem-macem gitu, enggak sih, Kak. Iya, mungkin mungkin laki-lakinya yang pikirannya agak macam-macam gitu ya. Emang tuh laki-laki tuh emang Jangan sering overthinking overthinking. gak sih? Jangan guys? Iya. Kadang itu ya, laki-laki Dikurangin. tuh lebih sering overthinking daripada perempuan, bener gak sih? Iya, tapi Iya. nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan aja. Posesifnya tuh kadang tuh diem-diem. Ya mungkin kayak gitu. Kurangin aja overthinkingnya. Pokoknya percaya lah Iya kalau tuh, benar. pasanganmu tuh setia. Benar, kuncinya percaya. Percaya. kayak gitu. Nah, makanya ya udah dikit. Oh ya, aku tuh pengen tahu nih Kak, sebelum kalian mutusin buat punya pasangan nih, kan pasti kan kita harus kenal diri sendiri dulu supaya tahu orang seperti apa sih yang pingin kita, apa yang kita butuhin, yang kita pinginin gitu kan. Kalau dari kalian berdua tuh gimana sih biar kalian itu bisa lebih mengenal diri sendiri terlebih dahulu sebelum memutuskan, oh aku cocok sama nih orang nih. Gimana nih kalau dari kalian? Dari siapa? Dari Kak Lea dulu mungkin. Love Iya. yourself, love myself dulu. Jadi kayak ngerti
apakah aku udah siap untuk menjalin hubungan atau enggak. Kalau nggak siap ya di hold dulu, biarkan diri ini siap. Kayak kan kalau berani mencintai, berani tersakiti. Kalau udah nggak berani tuh ya udah nggak usah dilanjutin. Udah itu doang sih aku. Ya. Oke, kalau dari Kak Ica gimana? Kalau aku lebih mikir gini sih, karena kan kenal diri sendiri itu kan butuh waktu. Aku juga butuh waktu lama untuk bisa kenal sama diri sendiri. Paling nggak tuh yang tak tahu adalah aku tuh orangnya kayak gimana. Misalkan kalau aku diginiin sama orang lain suka nggak? Nah kayak gitu. Itu aja dulu kayak gitu. Ya jadi kayak aku tahu kalau aku nggak suka diapain, suka diapain kayak gitu. Nah akhirnya aku tahu memperlakukan orang itu kayak gini kayak gitu loh, karena aku nggak mau diperlakukan hal yang sama kayak gitu. Anggapannya kayak gini, aku suka nasi goreng, kalau kamu beliin aku nasi goreng aku senang. Nah berarti kalau temanku misalkan sedih ya aku bisa beli nasi goreng gitu loh. Anggap aja logika dasarnya kayak gitu loh. Nah sama juga kalau pas cewek itu tadi lah, sekarang apa yang aku butuhkan, nah itu kan akhirnya aku tahu toh dari apa yang perilaku, apa yang tak pingin, jadi kayak aku itu sebenarnya orang yang seperti apa, nah kayak gitu. Jadi satu nggak melulu, kamu nggak harus menemukan dirimu sekarang, umurmu masih panjang. Kalau aku gitu. Jadi kamu nggak harus menemukan dirimu di umur 21, 22 atau 23, itu nggak apa-apa. Toh masih ada waktu, hidupmu mungkin bisa 68 tahun, 70 tahun kayak gitu loh. Kamu menghabiskan 20 tahun untuk mengenal dirimu sendiri pun nggak apa-apa. Mau tambah 10 tahun lagi, 30 tahun, ya juga nggak apa-apa. Nggak ada yang buru-buru kok di sini. Nggak ada perlombaan untuk mencari jati diri. Ya. Apalagi kalau misalnya bisa berkembang bareng ya kayak gitu ya. Bisa menemukan diri bersama pasangan gitu kan, bisa belajar bareng, itu juga bisa jadi lebih bagus ya kayak. Jadi seru gitu loh. Hubungannya tuh jadi makin seru. Kalau aku sih kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Gitu sih. Oke, makasih banyak ya Kak Ica dan Kak Lea udah mau sharing-sharing di sini soal relationship dan dating apps. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Iya. Oke. Makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kami di @vapsiumm dan subscribe YouTube kami di Psikologi UMM. Kalau kalian ngerasa episode podcast ini menarik, kalian bisa banget share podcast ini ke sosial media dan jangan lupa tag kita, oke? Saya Alifa Hana and see ya. Bye. Bye.